Oke. Halo, selamat pagi anak-anak kami semua. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua ya. Eh, Pelajaran kita pada pagi hari ini, matematika, kita sudah masuk ke bab 3 ya. Sebelumnya, Ibu ingatkan buat anak-anak kami yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya di bab 1 dan di bab 2, silakan diselesaikan supaya lanjut kita ke bab 3. Oke, pada bab ini kita belajar tentang aljabar. Belajar tentang aljabar ini adalah pelajaran yang menurut Ibu sangat menyenangkan di dalam matematika. Karena dia banyak diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan yang pertama standar kompetensi pada bab ini. Memahami bentuk aljabar, relasi fungsi, dan persamaan garis lurus. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan pertama ini melakukan operasi aljabar. Kemudian, sebagai informasi sedikit, kata kunci yang sering kita pakai di dalam pembelajaran bab 3 ini, tentang aljabar ini, kita akan sering menemukan variabel, konstanta, dan koefisien. Yang pertama, kita masuk materi pengertian bentuk aljabar, variabel, koefisien, dan konstanta. Pengertian bentuk aljabar, oke, sebelumnya Ibu ingatkan kepada anak-anak kami, supaya hasil video ini dibuat catatannya ya, nak. Dibuat catatannya, kemudian nanti kirimkan gambarnya, fotokan catatanmu, kirim di GC. Oke. Pengertian bentuk aljabar yang pertama, bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah atau variabel. Adapun pengertian variabel, lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dalam huruf kecil. Semua huruf bisa, tapi dinyatakan di dalam huruf kecil A, B, C, D, itu adalah merupakan variabel. Dan itu disebut sebagai lambang saja. Yang berikutnya, koefisien. Koefisien itu sendiri adalah lambang tapi berupa bilangan. Dia lambang, kalau tadi variabel, lambang berupa huruf. Koefisien, lambang, tapi berupa bilangan yang memuat suatu variabel. Ya, di dalam variabel itu ada angka. Di dalam variabel itu ada angka, itulah disebut koefisien. Nanti kita lihat di mana itu koefisien, di mana itu variabel. Kemudian yang berikutnya konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat satu variabel. Tidak ada variabelnya, hanya bilangan. Oke. Lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contoh, bentuk aljabar 2x ditambah 3. Nah, ini adalah merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari suku 2, yaitu ini dia satu suku yang pertama 2x, suku yang kedua 3. Nah, contoh di atas merupakan bentuk aljabar suku 2 yang terdiri dari variabel. Yang disebut variabelnya adalah x. Ini dia. Huruf ya. Huruf kecil tadi. Variabelnya adalah x. Kemudian ini dia variabelnya. Variabelnya adalah x. Ini disebut variabel. Oke. Kemudian ada dia disebut koefisien. Koefisien itu tadi lambang berupa bilangan yang berada di samping variabel. Yang berada di samping variabel. Bilangan yang berada di samping variabel yaitu ini 2. Jadi koefisien dari bentuk aljabar ini adalah 2. Variabelnya adalah x. Kemudian 3 inilah yang disebut sebagai konstanta. Nah, ini disebut sebagai konstanta. Dia merupakan bilangan yang tidak memiliki variabel.
Itulah dia. Jadi, di dalam bentuk aljabar yang sering kita temukan adalah variabel, atau yang pertama yang sering kita temukan di dalam bentuk aljabar adalah disebut suku. Inilah dia tadi suku, ada 2 sukunya, 2x dan 3. Itulah suku. Kemudian, apalagi yang kita temukan, yang sering kita temukan di dalam bentuk aljabar disebut variabel. Inilah dia variabelnya, yaitu x. Apalagi yang sering kita temukan? Koefisien. Inilah dia koefisien, yaitu 2. Angka yang ada di samping variabel. Kemudian, ada disebut konstanta. Nah, konstanta ini kadang-kadang bisa ada, kadang-kadang juga bisa tidak ada. Itulah dia apa-apa saja yang terdapat dalam bentuk aljabar. Kemudian, suku dalam bentuk aljabar terdiri dari ada suku sejenis, ada juga disebut suku tidak sejenis. Untuk tentang ini, kamu boleh lihat atau kemudian kamu catat nanti yang dari buku Solatip halaman 40 khusus untuk mempelajari ini, yaitu suku yang sejenis dan suku yang tidak sejenis. Disebut suku yang sejenis apabila variabelnya sama, disebut suku tidak sejenis apabila variabelnya berbeda. Misalkan Ibu buat di sini sedikit ya. 2x ditambah 4x. Nah, itulah merupakan suku sejenis. Tapi kalau misalnya ada soalnya, ada bentuknya 2x ditambah 3y, itu berarti suku yang tidak sejenis. Karena apa? Karena variabelnya sudah berbeda. Itulah dia tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Makanya Ibu bilang tadi, untuk lebih jelasnya silakan kamu cek di buku Solatip halaman 40. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke operasi hitung bentuk aljabar. Nah, inilah intinya dari bab ini. Intinya adalah anak-anak diharapkan bisa mengoperasikan, artinya bukan mengoperasi memotong ya, seperti dokter itu, tapi mengoperasikan. Mengoperasikan di dalam matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar, dan lain-lain. Itulah dia operasi di dalam matematika. Nah, yang pertama Ibu akan menerangkan operasi bentuk aljabar, operasi penjumlahan. Oke, contoh. Perhatikan ya, ini. Contoh yang pertama, 3x ditambah 5x. Nah, ingat, yang bisa dioperasikan, syarat yang bisa dioperasikan untuk penjumlahan dan pengurangan hanya suku yang sejenis. Ibu ingatkan kembali, suku yang sejenis tadi adalah suku yang sama variabelnya. Ini dia. 3x ditambah 5x, ini sama variabelnya, maka ini bisa dioperasikan. Yang bisa kita operasikan adalah koefisiennya. Coba perhatikan. Ini 3x terdiri dari dua suku, 3x dan 5x. Yang mana di sini adalah sukunya sejenis atau variabelnya sama. Ini x, ini juga x. Kemudian koefisiennya 3, ini koefisiennya 5. Jadi untuk menyelesaikan operasi aljabar ini, yang kita selesaikan, yang kita hitung hanyalah koefisiennya, yaitu jadi 3x ditambah 5x bisa kita rubah menjadi buka kurung 3 ditambah 5x. Nah, kita tambahkanlah koefisiennya. 3 ditambah 5 berapa? 3 tambah 5, 8x. Jadi hasil dari 3x ditambah 5x sama dengan 8x. Oke, kita lanjut. Yang kedua, 5a dikurang 3a dikurang 2a ditambah 4a. Nah, ini semua terdiri dari berapa suku? 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 suku. Nah, kita lihat. Semua variabelnya sama, yaitu A. Berarti ini adalah suku yang sejenis. Suku yang sejenis.
Karena dia suku yang sejenis, maka bisa dioperasikan dalam penjumlahan. Yang kita operasikan atau yang kita jumlahkan dan kita kurangkan hanyalah koefisiennya. Maka bentuk ini bisa kita rubah menjadi koefisiennya semua kita satukan. 5 dikurang 3, perhatikan tandanya ya. Ini kurang ya. Berarti 5 dikurang 3, dikurang 2, ditambah 4. Tutup kurung kali A. Kita selesaikan koefisiennya ini, penjumlahan koefisiennya. 5 kurang 3, 2. 2 kurang 2, 0. 0 tambah 4, 4. Jadi hasilnya adalah 4A. Itulah contoh yang kedua. Kemudian, perhatikan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, 7A ditambah 5B ditambah A dikurang 2B. Sama dengan. Nah, kita lihat di sini, ini terdiri dari berapa suku? 4 suku. 1, 2, 3, 4. Ada terdiri dari 4 suku. Kita perhatikan, apakah sukunya sama? Tidak. Semua tidak sama semua. Ada yang sama, ada yang berbeda. 7A dengan A, ini yang sama. 5B dengan 2B, itulah yang sejenis. Jadi yang bisa kita operasikan hanyalah yang sejenis. Kita satukan yang sejenis. 7A ditambah A, ditambah 5B dikurang, ini tadi kurang ya, dikurang 2B. Sama dengan 7 ditambah 1 kali A ditambah 5 dikurang 2 kali B. Sama seperti contoh 1 dan contoh 2 tadi, yang kita operasikan hanyalah koefisiennya. Oke, 7 tambah 1, 8A. Ditambah 5 dikurang 2, 3B. Jadi hasilnya adalah 8A ditambah 3B. Demikian. Kemudian untuk contoh nomor 4, 5X ditambah 3Y ditambah 6. Semua ini terdiri dari 3 suku, 1, 2, 3. Tapi semua merupakan suku yang berbeda, tidak ada yang sama. Maka, operasi penjumlahan pada bentuk aljabar nomor 4 ini tidak dapat dilakukan karena suku-sukunya tidak sejenis. Tidak ada yang sejenis. Oke, itulah dia. Kita lanjut. Ya, baik. Kita akan lanjutkan contoh soal dan penyelesaian yang berikutnya. Yang pertama, ini sudah masuk ke perkalian atau operasi himpunan, operasi campuran ya. Ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan. Contoh soal, yang pertama, uraikan bentuk aljabar berikut. 5 kali, ini artinya kali ya. Ini artinya kali, lihat di sini. 5 dikali, tapi biasa kalau kali di dalam bentuk aljabar biasanya tidak perlu ditulis karena nanti takutnya dikirain variabel ya. Makanya biasanya tidak perlu ditulis, hanya ditulis sebagai titik saja. 5 dikali buka kurung A tambah 2B tutup kurung ditambah 3 kali 3A kurang 4B. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. 5 kali A tambah 2B ditambah 3 kali 3A kurang 4B. Sama itu artinya kita kalikan dulu. Kita selesaikan dulu perkaliannya terlebih dahulu. Ini 5 dikali A, hasilnya adalah 5A. 5 dikali 2B. Nih ya, kalikan dulu 5 dengan 2 suku yang ada di dalam kurung ini. 5 kali A adalah 5A. 5 dikali 2B adalah 10B. Kemudian 3 dikali 3A, 3 kali 3, 9, 9A. 3 dikali negatif 4B, 12B. Negatif 12B. Itulah hasil uraian dari bentuk aljabar yang pertama ini. Jadi sudah mengerti ya, 5 dikali A tambah 2B, artinya kita kalikan satu per satu. 5 ini terhadap 2 suku yang ada di dalam kurung.
Kemudian kita kalikan 3 ini terhadap 2 suku yang ada di dalam kurung. Jangan lupa tanda negatifnya. Atau jangan lupa tandanya apakah dia positif atau negatif. Nah, kemudian contoh yang B. Contoh yang B juga demikian. 4 dikali 5A dikurang 4B. Kita kalikan dulu 4-nya terhadap 5A dan negatif 4B. 4 dikali 5A, 20A. Ini dia hasilnya. Kemudian 4 dikali negatif 4B sama dengan negatif. Berarti positif kali negatif 16 kali B. Kemudian yang kedua, negatif. Ini ya negatif ya, negatif 2. Negatif 2 dikali 5A. Negatif 10A. Kemudian negatif 2, ingat ya, negatif 2 dikali B. Hasilnya adalah negatif 2B. Itulah dia. Untuk selanjutnya, kamu perhatikan sendiri ya nak. Untuk C, perhatikan sendiri. Kemudian untuk D. Untuk D, Ibu kasih tahu lagi sedikit. Ibu terangkan sedikit lagi. Negatif 2 dikali 3P dikurang 7Q. Negatif 2 kali 3P. Negatif kali positif, negatif 6P. Kemudian, negatif 2 kali negatif 7Y, 7Q. Berarti hasilnya adalah negatif 2 kali negatif 7, positif 21Q. Oke, kemudian dikurang. Ini dikurang, tidak ada koefisiennya di sini. Maka ini dianggap 1, negatif 1. Negatif 1 dikali 2P. Negatif 2P. Ini hasilnya ya, negatif 2P. Kemudian negatif 1 dikali negatif 5Q. Negatif 1 dikali 5Q. Ini salah ya. Mungkin Ibu yang salah mengetik. Tolong dikoreksi nanti di catatannya. Seharusnya ini adalah positif 5Q. Itu dia. Positif 5Q. Itulah hasilnya. Ini tolong dikoreksi ya. Di catatannya nanti buat ini positif 5Q. Oke. Contoh-contoh yang berikutnya, tentukan besar koefisien X dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Bisa kamu perhatikan ya. Masing-masing contoh ini untuk sebagai bahan kamu nanti bisa menjawab soal-soal. Koefisien yang pertama, koefisien X dari bentuk aljabar 5X pangkat 2 ditambah 7X dikurang 3 adalah 7. Yang ini ya. Yang ditanya hanya koefisien X. Kemudian di sini, mana dia koefisien X? Tidak ada. Yang ada AX dan BY. Kemudian yang ketiga, mana dia koefisien X yang merupakan koefisien X? Ini tidak. Ini ya. 5X. Berarti koefisiennya adalah 5. Kemudian, yang ini, koefisien dari X. 2X pangkat 2. Tidak ada. Tidak ada di sini yang merupakan variabel X. Ini X pangkat 2, bukan X ya. Ini bukan. Kemudian ini AX variabelnya. Jadi tidak ada yang merupakan variabel X. Maka koefisiennya juga tidak ada. Itulah dia. Kemudian kita lanjut lagi. Sebutkan suku-suku sejenis dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Tadi sudah Ibu terangkan sebenarnya di atas tadi. Suku-suku yang sejenis adalah suku yang sama variabelnya. Coba lihat. Untuk A, 5X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 8X ditambah 5. Yang mana yang sejenis, nak? Yang sejenis adalah yang sama variabelnya. Yang mana yang sama variabelnya? Hanya 7X dan 8X. Jadi suku yang sejenisnya adalah negatif 7X dan 8X. Kemudian yang B, Y pangkat 2 dikurang 2Y ditambah 3Y pangkat 2 ditambah 4Y ditambah 3. Yang mana suku yang sejenis di sini? Yang sejenis dengan Y pangkat 2 adalah 3Y pangkat 2. Itu dia yang sejenis. Kemudian, yang sejenis ada negatif 2Y dan positif
4Y. Itulah dia. Yang terakhir, 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 8x. Yang mana yang merupakan suku sejenis? 3x pangkat 3. Yang mana dia yang sama dengan ini? Yang sama dengan ini adalah negatif 2x pangkat 3. Jadi inilah yang suku sejenis. 3x pangkat 3 dengan negatif 2x pangkat 3. Mana lagi? Yaitu 2x pangkat 2 dengan x pangkat 2. Inilah dia sejenis. 2x pangkat 2 dengan x pangkat 2. Mana lagi? Masih ada lagi kah? Coba lihat. Ya, ini. Negatif 4x ditambah 8x. Itulah suku yang sejenis. Jadi ada 3 pasang suku yang sejenis. Yang pertama ini, yang kedua ini, pasangan yang kedua, kemudian pasangan yang ketiga ini dia. Itulah dia suku menentukan suku-suku yang sejenis. Itu adalah contoh-contoh soal yang bisa Ibu terangkan. Nah, ini yang terakhir, yang berikutnya adalah bagaimana menyelesaikan soal bentuk aljabar untuk menentukan berapa angka yang tepat untuk mengisi variabel, menggantikan variabel supaya pernyataan kalimat matematikanya benar. Oke, kita coba. Yang pertama, untuk X sama dengan 2, hitunglah nilai dari. Diketahui X-nya sama dengan 2, maka kamu gantikan atau kamu substitusikan bahasa matematikanya, gantikanlah X, setiap X yang ada pada soal menjadi bilangan 2. Coba kamu lihat di sini. 2x tambah 3. Berarti ini X. X-nya kamu gantilah dengan 2. Ini menjadi 2 kali 2, ini dia ya, menyelesaikannya. 2 dikali 2 ditambah 3. Selesaikan dulu perkaliannya. 2 kali 2, 4, tambah 3 sama dengan 7. Oke, next. X dikurang 6. X-nya tadi berapa? 2. Tinggal menggantikan X-nya dengan 2. Maka operasi ini menjadi 2 dikurang 6. X-nya kita ganti dengan 2. 2 kurang 6 sama dengan negatif 4. Next, yang ketiga. 3x dikurang 5. Berarti kita ganti X-nya dengan 2. Menjadi 3 dikali 2. Ini dia, 3 dikali 2 dikurang 5. 3 kali 2 berapa? 6. Dikurang 5 berapa? 1. Oke, next. Yang D, Ibu rasa bisa ya. Yang E, Ibu rasa juga bisa. Semua gantikan dengan 2. X-nya digantikan dengan 2. Kemudian yang F, ini yang agak berbeda. X pangkat 2 ditambah X dikurang 5. Tetap gantikan X-nya dengan 2. Berarti 2 pangkat 2, ini X pangkat 2 kan. 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 5. 2 pangkat 2, 4. Tambah 2 dikurang 5. 4 tambah 2 dikurang 5 sama dengan 1. Oke. Yang berikutnya, terakhir. Untuk diketahui X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 5, dan Z sama dengan 4. Hitunglah nilai dari yang pertama. Ibu menjelaskan yang pertama ini aja ya. 3X dikurang 7Y ditambah 4Z. Kita gantikan setiap X, Y, dan Z-nya dengan bilangan 3, negatif 5, dan 4. Coba kita lihat. 3X menjadi 3 kali 3, karena X-nya tadi 3. Kemudian, negatif 7Y, karena Y-nya tadi 5, menjadi negatif 7 dikali negatif 5. Kemudian, yang berikutnya, 4 dikali Z. Menjadi 4 dikali 4. Karena apa? Karena Z-nya tadi 4. Itulah dia cara menggantikan variabelnya dengan bilangan yang sudah diketahui. Sudah? Itu masih hanya sampai menggantikan. Kemudian kita selesaikan. 3 kali 3, 9.
Negatif 7 dikali negatif 5, 35. Positif ya. Negatif kali negatif positif. Kemudian 4 kali 4, 16. Maka hasilnya 9 tambah 35 ditambah 16 sama dengan 60. Itulah dia. Demikianlah pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Untuk soal-soal cerita, bisa kamu perhatikan juga di sini. Ada soal-soal cerita tentang yang berhubungan dengan aljabar atau masalah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan aljabar. Bisa kamu cek di sini. Ibu sudah buat soal-soalnya, contoh soalnya, dan sudah Ibu buat cara penyelesaiannya. Oke? Demikianlah pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kami bisa mengerti dan anak-anak kami juga tetap semangat di dalam belajar. Tetaplah berdoa supaya masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini boleh berakhir. Kita kembali boleh sekolah sebagaimana mestinya. Demikian, terima kasih. Salam.